Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ikhwah dan akhwat, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kedatangan seorang guru, orang tua, salah seorang ustaz yang merupakan dai khususnya di daerah Solok, yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Asman Rijal hafizahullah ta'ala wa ta'ala. Kita menyambut dengan kesenangan, menyambut dengan senang hati kedatangan beliau. Di sela-sela kesibukan beliau bisa menyempatkan diri untuk bisa mengunjungi kampung Quran atau masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Al-Hidayah Semarang Batu Sangkar. InsyaAllah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian beliau, yang mana di sini kita berikan judul yaitu kepemimpinan, iman, sabar dan pengorbanan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan secara khusus kita khususkan kepada santri kampung Quran dan Basrah yang ulia, namun ya kita juga mengundang saudara-saudara kita di luar sana untuk bisa sama-sama kita menimba, mengambil ilmu yang akan beliau sampaikan. Namun sebelum kita mulai, saya mengingatkan diri saya pribadi dulu kepada ikhwan sekalian. Para ulama mengatakan hajatuna ilal ilmi fawqa hajatina ilal akli wasyarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih tinggi daripada ketimbang kebutuhan kita kepada makan dan minum. Oleh karenanya kita semua sangat membutuhkan ilmu. Dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sirr A'lam Nubala mengatakan hadar fi majlis Imam Ahmad bin Hanbal 5,000. Telah hadir di majlis Imam Ahmad bin Hanbal 5.000 pelajar. 500 yaktubun, nahnu 500 yaktubun. 500 orang mereka menulis. Wal baqun, sisanya 4.500. Wal baqun yata'allamu min adabihi wa husnus sam'. Sisanya belajar daripada adab dan bagaimana penampilan penyampaian seorang guru. Dan karena kita hari ini sangat membutuhkan terhadap adab. Hari ini kita sangat membutuhkan bukan hanya ilmu tapi adab. Sebagaimana ulama mengatakan berbalik, ya al-ilmu ya adab sebelum belajar. Al-adab qabla al-talab, yaitu adab sebelum kita belajar. Karenanya ini kita perhatikan, tidak hanya kita menjaga ilmu, tapi kita bisa mengambil adab dan juga bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Firdaus, ya air itu akan mengalir ke tempat yang paling terdekat. Saya melihat masih banyak di depan ini yang kosong. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada saudara kami, bapak dan ibu sekalian, bapak saja ya di belakang, untuk bisa merapat ke depan, ya agar kita bisa lebih jelas, ya yang lebih nampak wajah ustadznya lebih seri-seri seperti itu. Baik, semoga Allah SWT memberikan taufik yang rahmat kepada kita dan apa yang kita dengar nanti. Ya alladzina yattabi'una al-qawla yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga kita senantiasa dikumpulkan di atas ilmu, di atas iman, di atas taqwa. Fa'ala fadilatul ustaz, maka kami sampaikan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Asman Rijal, falyatafaddal mashkura ma'jura muwaffaqa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Baik, para asatidzah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai para santri, para ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak bosan dan tak jenuh saya mengingatkan diri saya dan kita semua untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung, nikmat iman, tauhid, nikmat amal saleh, ittiba' sunnah, mengikuti sunnah. Dan di antara ittiba' adalah bersatu di atas tauhid dan sunnah. Ini nikmat yang termasuk sangat berat untuk dijaga. Nikmat persatuan di atas tauhid dan sunnah termasuk nikmat yang sangat berat untuk dijaga. Karena ada hati-hati yang dikuasai hawa nafsu, maka kita harus bersyukur menjaga nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya. Dan nikmat dunia ini yang kita perebutkan tidak artinya dibandingkan nikmat iman. Jangankan dengan iman seluruh, dengan satu ibadah saja sudah kalah dunia. Salat sunnah fajar, dan Nabi SAW, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia serta isi. Maka jaga iman ini. Dan sesungguhnya istiqamah itu sangat berat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam senantiasa Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari ini. Kemudian terima kasih kepada para asatidzah yayasan yang telah mengundang di satu materi yang sebenarnya sangat penting, dan umat Islam harus bisa membekali diri dengan ilmu tentang hal ini. Dan setiap kita pasti memiliki jiwa kepemimpinan. Setiap kita pasti memiliki. Bisa jadi kita bukan pemimpin di suatu tempat, tapi pemimpin di tempat yang lain. Maka kita akan membahas, mungkin juga berdiskusi ya, dalam waktu yang singkat ini. Walaupun sebenarnya ada sedikit perubahan jadwal ya. Kita tentu tidak bisa
taruh aja. Oh. Ya, cukup. Kita tidak bisa berlama-lama, tapi kita usahakan kita mengambil poin-poin. Kepemimpinan definisinya sangat banyak sekali dan tidak ada yang sama ya, dari satu orang ke orang yang lain, apalagi berbeda sudut pandang ditambah dengan perbedaan akidah, maka definisi kepemimpinan itu bisa berbeda. Akan tetapi secara garis besar kepemimpinan dalam Islam itu adalah bagian dari syariat, dan ini ijma' para ulama. Bahkan dalam hubungan yang berkaitan dengan dua orang saja ada pemimpin. Apa contohnya? Tidak ada saudara. Dalam hubungan interaksi dua orang ada pemimpin. Apa contohnya? Ada yang tahu contoh? Salat berjamaah. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau yang di sana jawab kan? Ya. Ada lagi? Suami istri, insyaallah. Siapa yang jawab itu? Ya, masya Allah. Ya, suami istri. Ya, jangan lihat setelah punya anaknya gitu. Walaupun misalnya tidak punya anak, tetap harus ada pemimpinnya. Coba bayangkan. Maka kepemimpinan bagian dari agama. Kita tidak bisa memandangnya sebagai sebuah teori duniawi saja. Ya, tidak. Dia punya dimensi yang jauh lebih luas. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kenapa pemimpin itu disebut khalifah? Karena tidak selamanya seorang menjadi pemimpin, dia akan diganti oleh orang berikutnya. Makanya disebut khalifah, karena mereka saling menggantikan. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Maka kita tidak hanya memandang kepemimpinan sebagai sebuah seni, sebagai sebuah ilmu, tidak. Tapi dia adalah sebagai sebuah syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam syariatnya bagaimana seorang pemimpin, apa hak dan kewajibannya, bagaimana rakyat, apa hak dan kewajibannya. Jadi ini bukan soal jabatan, soal power, enggak. Dalam Islam dia punya pondasi yang jauh lebih kuat daripada itu. Dia berkaitan dengan keimanan. Makanya dia menjadi masalah usul dalam akidah. Dia menjadi masalah pokok dalam akidah. Coba lihat kitab-kitab akidah, penuh dengan pembahasan tentang bagaimana bersikap terhadap pemimpin. Nah, karena dia sangat menentukan. Sikap terhadap pemimpin ini sangat menentukan kebaikan dunia dan akhirat. Karena manusia tidak bisa tidak harus ada pemimpinnya, dan itu satu fitrah yang ada dalam jiwa. Hampir dalam setiap kegiatan duniawi apalagi ukhrawi, perkara dunia ataupun perkara agama, setiap urusan manusia pasti menginginkan ada yang memimpin. Contoh perkara dunia yang mau tidak mau ada pemimpinnya. Kalaupun tidak ada,
jiwa itu mendorong untuk memilihnya. Main bola misalnya, ada kapten timnya Pak, ada. Dagang, ada bosnya apa enggak? Ada. Dan itu tidak boleh dalam satu tim semua bos, kan menimbulkan kekacauan. Sehingga dalam Islam jika ada dua pemimpin yang dibaiat, mana yang dipertahankan? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang kedua diperangi kalau dia nggak mau mundur. Karena adanya dua kepemimpinan akan menimbulkan kekacauan. Kalau sholat jamaahnya dua imamnya gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka kepemimpinan adalah syariat, dia adalah amanah. Amanah yang Allah berikan kepada orang yang diberi kepemimpinan. Maka tugas ini bukanlah sesuatu yang patut diperebutkan, ya. Dikejar bersama-sama sebagaimana orang-orang sekarang, ya. Tapi kalau dia datang kepada seseorang tanpa diminta, pantang mundur, pantang mundur. Sebagaimana ia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan banyak lagi. Maka orang-orang beriman, terutama para salaf kita, sudah memperlihatkan contoh yang luar biasa bagaimana menjadi pemimpin dan bagaimana kepemimpinan itu dalam Islam, dan itu sudah sangat lengkap. Silakan baca Sirah Nabawiyah. Nah, sangat anjurkan ini, siapa yang ingin memimpin suatu urusan, dia harus belajar dari Sirah Nabawiyah. Kenapa? Di dalamnya terdapat contoh kepemimpinan yang sempurna. Saya meminta kita tidak fokus pada data statistik. Kalau membaca Sirah Nabawiyah, jangan fokus pada data, ya, fulan siapa namanya, itu penting tapi bukan segalanya. Tahun berapa lahirnya, tahun berapa meninggalnya, peristiwa ini tahun ini, peristiwa ini tahun sekian, tahun ini apa saja yang terjadi, berapa pasukan musuh, berapa yang mati syahid, berapa musuh yang mati, berapa jumlah ghanimah. Nah, itu penting tapi bukan segalanya. Seringkali menghafal data statistik ini dalam Sirah Nabawiyah membuat orang malas membacanya, karena dia fokus kepada itu lalu dia merasa tidak mampu. Berat ini. Seharusnya fokusnya adalah kepada hikmah-hikmah dan faidah-faidah yang ada pada setiap peristiwa, ya, sekecil apapun itu. Dan di situ nampak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sirah para khulafa ar-rasyidin, bagaimana kepemimpinan ini dipenuhi dengan keimanan. Contoh, bagaimana ketika di Makkah para sahabat yang sudah disiksa, disakiti, meminta, mengadu kepada Nabi SAW, ala tad'u lana, ala tastansir lana, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Doalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ini derita sudah sangat berat.
Di sini keimanan seorang pemimpin sangat luar biasa pengaruhnya. Beliau menjelaskan, kalian ini terlalu tergesa-gesa. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena beliau sangat yakin pertolongan Allah itu akan datang. Disuruh untuk bersabar. Beliau ceritakan bahwa ada orang-orang sebelum kita ini yang deritanya jauh lebih berat. Dan kita belum merasakan ini sebenarnya. Ada yang digergaji kepalanya sampai terbelah dua badannya agar dia kembali ke dalam kekufuran. Untuk dapat hidayah ini ada yang diancam begitu. Belum. Ada yang disisir dagingnya dengan sisir besi yang menembus tulangnya. Coba bayangkan, sisir besi yang tajam kemudian ditancapkan ke dalam daging sampai ke tulang lalu disisir agar dia kembali dalam kekufuran. Dan mereka tidak kembali ke dalam kekufuran. Mereka rela mati disiksa demi menjaga keimanan. Nah, ini sangat berpengaruh kepada para sahabat. Keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, keimanan akan pertolongan Allah membuat mereka para sahabat pun kuat sampai terjadinya hijrah. Bayangkan betapa besarnya pengaruh kepemimpinan Rasulullah SAW yang dibangun di atas keimanan. Para sahabat radhiyallahu anhum disuruh hijrah. Ya. Hijrah saat itu luar biasa. Beda dengan hijrah sekarang. Kalau kita pindah aja, pindah tempat sekarang, kita bisa bawa barang-barang kita, ada ekspedisi. Rumah kita bisa kita jual kalau kita sudah punya rumah. Uang kita tinggal bawa kartu ATM. Mobile banking ada di HP. Para sahabat radhiyallahu anhum, para muhajirin dahulu tidak bisa seperti itu. Mereka tidak bisa bawa barang banyak-banyak karena mereka dalam pengejaran. Rela meninggalkan kampung halaman. Ahabbu biqail ardi ilallah. Ya. Bagian bumi yang paling Allah cintai. Tidak ada satupun bagian bumi ini yang lebih mulia daripada Makkah. Meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan harta. Ini kalau tidak muncul dari pemimpin yang kuat, ya, kuat keimanan, kuat pengaruhnya, kuat akhlak, kuat adab, sehingga pengaruh itu betul-betul melekat. Ya. Kalau bukan dari pemimpin seperti ini, tidak akan bisa. Dan itu membuat heran orang-orang musyrik. Ya. Ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar teruji. Mereka tak bergeming walaupun dunia ini taruhannya. Nah, kita perlu belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan pengaruh kepada orang yang dipimpin agar mereka mengeluarkan segala potensi yang Allah berikan kepada mereka untuk bersama mencapai tujuan yang disyariatkan atau yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan apa tujuan seorang muslim? Apa tujuan seorang muslim? Tujuan tertingginya apa? Apa tujuan tertinggi kita? Ada yang jawab? Hah? Surga. Ya, itu dia. Bukan dunia ini. Umat Islam adalah umat yang paling visioner.
Kalau di dunia, dalam ilmu-ilmu dunia, orang disebut visioner kalau dia punya pemikiran maju 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Wah, ini pemimpin yang visioner. Ya, ya nak? Dalam Islam, visi itu melampaui dunia, menembus langit, yaitu surga. Maka seorang pemimpin, dia harus membangun kepemimpinannya di atas keimanan. Dia yang harus kuat keimanannya. Dia yang menjadi contoh bagi yang dipimpin dalam keimanannya. Jangan dia adalah orang yang paling keras suaranya tapi paling lemah imannya, paling jago, paling ditakuti secara fisik tapi dia paling lemah imannya. Makanya para Nabi alaihi wassalam semua adalah pemimpin, ya, semuanya adalah pemimpin. Maka tidak ada teladan bagi kita untuk menjadi pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat beliau. Ya. Dan sangat banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagian sahabat sebagai pemimpin dalam berbagai urusan. Dan itu kita bisa gali dari sirah, dari sirah. Dan kepemimpinan itu dalam sebagian definisi disebutkan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh. Nah ini dia, bagaimana Nabi SAW memberikan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh itu bukan karena personality beliau saja, tapi beliau bangun di atas keimanan, keimanan kepada Allah, ketaatan para sahabat kepada beliau, sehingga mereka rela mengorbankan apa saja. Itu bukan karena semata-mata berharap kepada beliau, tidak, bukan karena beliau, tapi karena keimanan kepada Allah. Dan di antara keimanan adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak sekali menjelaskan tentang kepemimpinan. Di antaranya hadis yang sangat masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah orang yang akan dimintai atau pasti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka seorang muslim, ya, terutama para santri yang akan menjadi calon pemimpinan, dia tidak tamak terhadap kepemimpinan karena ada tanggung jawab besar, tapi dia pantang mundur kalau ditugaskan menjadi pemimpin. Tapi dia tidak asal maju, dia tahu kadar tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab duniawi saja, tapi tanggung jawab ukhrawi. Afwan, bunga ini bisa dipindahkan saja, kayaknya menghalangi saya dari sebagian kita ya. Ya, khair insyaallah. Ya. Yang penting hati kita berbunga-bunga. Ya. Baik. Nah, di mana tadi ini? Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Bahkan hadis ini pun sampai membahas tentang kepemimpinan seorang suami, seorang ayah di rumah, seorang ibu di rumah, ya. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah, seandainya gini, kalau kita tidak merasa ada tanggung jawab dalam mengemban suatu kepemimpinan, tapi sangat berhasrat terhadap kepemimpinan, apa yang akan muncul? Yang muncul adalah perebutan kepemimpinan dengan segala cara yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Kemudian yang akan muncul adalah pemimpin yang mementingkan apa yang ia inginkan,
Ini yang disebut dalam hadis athar, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Karena dia tidak ingat bahwa akan ada tanggung jawab akhirat. Kepemimpinan terkecil saja ada tanggung jawab akhiratnya, apalagi apa? Al-imamatul ammah, kepemimpinan terbesar atau kepemimpinan umum yang mencakup umat, bangsa, orang banyak. Jadi kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, jangan pernah lepaskan soal keimanan, ya. Karena kepemimpinan adalah amanah, dia adalah syariat Allah. Bahkan tidak ada satupun dalam syariat ini kecuali ada kepemimpinan di dalamnya. Safar safar harus ada amir safar. Karena safar ini potensi juga untuk menimbulkan perselisihan. Kalau tak ada pemimpin yang ditaati, itu akan terjadi permusuhan. Maka selalu tanamkan ke dalam diri kita masalah keimanan ini, bahwa kepemimpinan bukan sekedar perkara gagah-gagahan. Banyak orang sekarang itu bangga dengan jabatan sebagai pemimpin suatu urusan, suatu jabatan, suatu instansi. Bahkan sekedar ketua kelas pun banyak orang yang kadang angkuh dengan itu. Bahkan sebagai suami saja, betapa banyak laki-laki yang angkuh terhadap istri dan anak-anaknya. Dia tidak menunaikan kewajibannya, tapi dia selalu menuntut haknya. Padahal dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan itu harus kita sadari. Apalagi kalau memimpin dakwah. Seperti sebuah lembaga. Lembaga pendidikan ini bagian dari kafilah dakwah. Dan harus ada pemimpin. Begitu terus sampai yang terkecil. Maka jangan pernah melepaskan keimanan dari masalah kepemimpinan. Ini bukan perkara yang bisa lepas. Dia adalah bagian dari syariat ini yang dibangun di atas keimanan, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka seorang pemimpin harus melaksanakan tugasnya sesuai tuntunan syariat. Tidak boleh semena-mena. Jangan begini, dia menganggap ini akan dipertanggungjawabkan, ini bagian dari syariat, tapi dia lupa menunaikannya sesuai aturan syariat. Karena kepemimpinan dalam Islam itu adalah membawa orang yang dia pimpin menuju tujuan yang tertinggi, itu surga. Dan surga tidak bisa digapai kecuali dengan iman dan amal. Dan iman dan amal tidaklah sah kecuali sesuai dengan syariat atau apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena surga milik Allah, dan Allah yang menentukan syariat atau jalan menuju surga. Dan agama ini atau syariat ini adalah Allah sempurnakan. Semua aspeknya sempurna, termasuk soal apa tanggung jawab seorang pemimpin. Maka kita membaca dalam sirah para pendahulu kita, para salaf kita, ya, bagaimana pemimpin sampai khawatir jika ada binatang yang kelaparan atau kehausan di wilayah yang ia pimpin, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan sampai masalah burung pun ya, diperhatikan. Bagaimana dengan manusia? Kalau binatang saja diperhatikan, jangan sampai terzalimi di wilayah kekuasaan seorang pemimpin. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan.
karena dia akan diminta pertanggungjawaban nanti. Apalagi jika itu berkaitan dengan seorang manusia. Nah, kalau pemimpin ya seperti ini beriman, kepemimpinan dia anggap sebagai bagian dari keimanan, bagian dari syariat yang akan ia pertanggungjawabkan di akhirat, maka dia akan mengerjakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Dia akan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap perkara yang sekecil apapun. Dia tidak hanya mengurus orang-orang terpandang, tapi juga rakyat jelata, bahkan binatang sekalipun. Dan contoh ini sangat banyak sekali, bukan tempatnya sekarang kita memaparkan kisah-kisah itu. Tapi antum semua sudah tahu bagaimana Umar bin Khattab memeriksa keadaan rakyatnya. Anak gadis penjual susu yang tidak mau mencampur susu, kemudian beliau berikan apresiasi. Bagaimana juga kisah seorang wanita yang merindukan suaminya yang pergi jihad. Itu bukan perkara kecil. Yang kemudian Umar bin Khattab menemui anaknya Ummul Mukminin Hafsah, bertanya, berapa lama sebenarnya seorang wanita sanggup ditinggal suami? Ya. Kata Ummul Mukminin, 4 bulan paling lama. Maka beliau merintahkan mengirim surat kepada panglima pasukan agar pasukan yang sudah lebih 4 bulan pulang. Kalau tidak ceraikan istrinya biar bisa nikah dengan orang lain. Bayangkan di zaman itu fitnah zina itu tidak sedahsyat zaman kita, tapi menjadi perhatian besar bagi seorang pemimpin yang luar biasa agar orang yang dipimpinnya tidak terjerumus zina. Karena sang istri ini sudah bersenandung rindunya kepada suaminya. Andaikan bukan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka sudut-sudut ranjangnya telah bergoyang, tunggangan suaminya ditunggangi orang lain. Tapi takutnya kepada Allah masih kuat. Itu belum terjadi, tapi ada kerinduan. Maka Umar bin Khattab khawatir, ini rakyatnya ini, jangan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban, mengirim suami orang terus istrinya terjerumus dalam satu dosa. Beliau kirimkan surat, suruh pulang. Berat enggak tugas pemimpin? Berat. Udah azan Ustaz ya? Ini sampai jam berapa ini Ustaz? Nah, saya rasa kita azan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Nanti aja. Nanti aja. Hah? Pas jam 8. Jam berapa sekarang? Afwan. Harus pakai teropong. 8 kurang 10 ya? Nah, kita ringkas saja lah, kita ringkas saja. Yang penting intinya antum sudah dapat ya. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan kesabaran ya. Nah, sebelum masuk ini ada yang terlupa sedikit, bahwa seorang pemimpin dia juga harus memiliki 3 ilmu sebagaimana seorang dai. Ilmu tentang syariat ini, ilmu tentang masyarakat yang dia pimpin atau orang-orang yang dia pimpin, dan ilmu tentang bagaimana cara memimpin mereka. Nah, ini berdasarkan apa yang kita alami dan kita amati dari berbagai karakter manusia di Indonesia, di Minang, di Jawa, di Sulawesi, ya, tempat yang pernah saya singgahi. Ternyata memimpin ya, masyarakat Minang ini jauh lebih sulit. Nah, ini tugas berat para ustadz, para ulama, mengarahkan masyarakat. Kenapa? Ada hal yang unik di Minang ini. Yang ini saya rasa awalnya adalah potensi yang bagus, tapi harus dibimbing syariat. Kalau lepas dari bimbingan syariat, gawat. Antum sudah tahu maksudnya. Orang Minang konyo komandan sadonya. Nah, ini repot ini. Coba lihat bagaimana masyarakat di luar Minang menghormati ulama, menghormati kepala atau orang tokoh-tokoh adat ya. Dan ini masyarakat lebih mudah dipimpin kalau mereka adalah orang yang menghormati pemimpin, mudah diarahkan. Kalau yang mengarahkan itu adalah mengarah kepada kebenaran, satu kepalanya dapat, rakyatnya ikut. Seperti dakwah di Papua misalnya, ketika masyarakat itu masih taat kepada kepala sukunya, itu kebaikan. Tapi di Minang, lah semua data pematang di sawah, tak tentu lewat batihnya dia. Nah, ini harus kita bangun kembali, karena tidak mungkin suatu masyarakat itu akan baik kalau pemimpin dan yang dipimpin itu sama saja, enggak. Atau semuanya jadi pemimpin, enggak ada yang dipimpin. Nah, berat itu. Nah, dia orang Minang ini ada seninya sendiri. Dia perlu kita ilmui dengan memahami karakter masyarakat.
Baik. Kemudian sabar. Ya. Sabar adalah bekal wajib seorang pemimpin. Dengan sabar dia akan kuat, karena kesabaran adalah kekuatan. Tak ada kekuatan sehebat sabar. Banyak orang yang memiliki bakat kepemimpinan tapi tidak sabar, akhirnya tidak ada yang jadi. Dan sabar sebagai pemimpin ini tentu yang paling banyak dari sisi apa? Dari sisi orang yang dia pimpin, karena akan banyak hujatan, pembangkangan, ya, penolakan, tuduhan, fitnahan, buruk sangka, dan segala macamnya. Maka seorang pemimpin, apalagi yang masih muda ini, dia harus siap ya. Ketika dia memimpin suatu perkara, jangan pernah berpikir bahwa semua yang dia pimpin akan ridha. Makanya para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka orang yang paling berat ujiannya. Apalagi para ulul azmi. Bahkan Nabi SAW, beliau adalah Sayyid waladi Adam, penghulu anak Adam. Beliau orang yang paling bertakwa. Ketika beliau membagikan ghanimah, ada orang negur beliau, ya kan? Sampai ada mengatakan, wahai Muhammad, ittaqillah. Ya, coba bayangkan, menuduh Nabi SAW melakukan pembagian yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau mengatakan, kalau bukan aku yang bertakwa, siapa yang akan bertakwa? Menuduh Nabi SAW tidak adil. Itu luar biasa loh. Beliau Rasulullah, dia bimbing wahyu. Beliau punya ilmu, punya strategi. Allah mengajar, yang memberi beliau ilmu. Beliau membagikan ghanimah, punya strategi untuk kemaslahatan umat. Tapi itulah, beliau tetap disakiti, dan disakiti dengan kata-kata itu jauh lebih berat daripada dengan fisik. Antum ditinju orang, ya tinju paling gak lama hilang. Tapi kalau dikatai orang, seorang pemimpin kalau lemah dalam kesabaran, dia gak akan kuat. Nabi SAW teladan dalam hal ini. Beliau bersabar. Beliau bahkan mendoakan agar Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Disakiti lalu beliau bersabar. Dan beliau kan diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Bahkan beliau termasuk ulul azmi. Seorang pemimpin tidak boleh tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil, merubah suatu masyarakat, merubah karakter orang. Nah, harus betul-betul sabar. Dan sabar itu ujungnya hanya kematian. Gak boleh seorang pemimpin mengatakan, sudah habis sabar saya, berarti belum sabar dia. Kesabaran itu adalah kekuatan. Maka baca sirah, bagaimana para salaf kita bersabar dalam berbagai hal, termasuk dalam kepemimpinan. Bahkan Nabi SAW pun disakiti, padahal beliau adalah pemimpin manusia. Maka jangan pernah berpikir kalau jadi pemimpin udah bebas dari ini, dari itu, enggak. Dari cobaan, dari derita, dari tuduhan, dari fitnahan dan segala macamnya. Bahkan andaikan yang dipimpin pun semuanya adalah orang yang baik, akan ada ujian dari musuh di luar. Ya. Kalau internalnya aman, ada musuh eksternal. Ya. Itu harus dihadapi bersama.
dan butuh kesabaran. Kadang orang lebih sabar menghadapi derita secara fisik dibandingkan sabar mempertahankan akidah yang hak. Makanya istiqamah itu butuh kesabaran. Ada banyak contoh dari kisah perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Pada perang Khandaq contohnya, antum bayangkan Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhu menggali parit itu dengan tangan mereka, dengan alat seadanya, sampai tidak bisa dilewati oleh kuda. Coba antum pikirkan sekarang. Kita sekarang gali parit saja pakai dikit-dikit karua ya. Mereka dalam keadaan lapar. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengikat batu ke perut beliau untuk menekan perut ini. Musuh yang mengepung Madinah 10.000. Yahudi di dalam yang sudah berjanji untuk bahu-membahu menjaga kota Madinah pun berkhianat. Allah berikan ujian kesabaran luar biasa. Akhirnya pertolongan Allah datang. Ujian yang lebih berat mempertahankan keimanan, istiqamah di atas jalan yang hak. Dan itu harus dengan apa? Istiqamah harus dengan ilmu. Dan ilmu harus dengan belajar. Belajar ilmu tidak didapat kecuali dengan sabar menghadiri majelis ilmu, sabar dalam belajar, kemudian sabar mengamalkan ilmunya. Maka tidak sedikit orang yang berguguran, rontok karena kurang ilmu, karena bersandar kepada diri sendiri ya. Padahal seharusnya dalam perkara sebesar itu kita harus meminta pertolongan kepada Allah SWT. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga, pengorbanan. Pengorbanan itu wajib. Dia konsekuensi dari sebuah kepemimpinan, konsekuensi dari sebuah kesabaran, dia konsekuensi dari sebuah perjuangan. Teman-teman jangan melihat para ustadz ya, yang jadi dai atau yang jadi ketua yayasan atau yang jadi ini, wah ini enak nih, dapat privilege kata orang kan sekarang ini, dapat fasilitas. Enggak. Ada pengorbanan yang kadang-kadang bahkan mungkin lebih sering tersembunyi dari manusia. Dan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang dai ya, sebagai seorang ustaz, dia tidak boleh menampakkan deritanya kepada orang-orang di hadapannya. Orang yang cerdas ya, bukan hanya kecerdasan akal, cerdas secara spiritual ya, keimanannya adalah orang yang tidak menampakkan deritanya kepada manusia karena dia mengadu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak ingin mengadukan Allah kepada manusia. Dia mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihissalam, apa kata beliau? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dia mengatakan sesungguhnya aku hanya mengadukan segala derita dan kesedihanku kepada Allah.
Maka Allah kembalikan anak-anak beliau. Allah kembalikan Yusuf alaihissalam kepada beliau. Allah sembuhkan mata beliau yang sudah buta karena menangis kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena keyakinan beliau, beliau hanya mengadukannya kepada Allah. Maka pengorbanan itu adalah sesuatu yang niscaya. Sayang, manusia sekarang banyak yang berpikir kalau jadi pemimpin tadi itu akan enak. Akan enak. Maka sangat bagus kalau kita membaca sirah, menggali hikmah. Kemudian sering berkumpul dengan orang yang memimpin urusan kita. Lihat kehidupannya, agar kita tahu sebesar apa pengorbanannya tanpa dia memberitahukannya kepada kita. Karena seorang pemimpin itu tak menceritakannya kecuali ada tuntutan yang memang harus dia menceritakan deritanya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah SAW tidur di atas tikar, dan beliau bangun, berbekas tikar tersebut di badan beliau. Antum harus kunjungi, ustaz antum kunjungi, lihat. Guru-guru antum kunjungi, lihat bagaimana mereka. Ada yang ketua yayasan menggaji orang, tapi beliau sendiri nggak punya motor pribadi yang sebenarnya beliau butuh, tapi orang tak tahu. Orang menyangka, sudah enak Ustaz Fulan nih jadi ketua yayasan. Sehingga muncullah para pendengki-pendengki. Karena apa? Memandang kepemimpinan sebagai sebuah posisi yang enak, padahal di sana ada pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan dalam arti yang sesungguhnya. Ada perasaan dikorbankan, ada kepentingan pribadi dikorbankan, ada istri dan anak-anak yang dikorbankan kepentingan mereka. Antum dikunjungi ustaz misalnya dari Jawa, beliau safari dakwah 2 minggu, istri dan anaknya di sana. Antum pikir enak dia ditinggal? Terpaksa harus yang biasanya ustaz ini yang membelikan ini, memenuhi hajat mereka, lalu terpaksa sang istri, kadang anak-anak masih kecil, dengan segala kesulitan, tapi dia berkorban agar suaminya bisa memberikan manfaat untuk umat. Dia korbankan kepentingan diri dan anaknya agar suaminya bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, begitu juga seorang pemimpin, harus berkorban. Dan antum baca kisah-kisah sirah nabawiyah Khulafaur Rasyidin, Muhajirin dan Ansar, luar biasa. Ketika Nabi SAW membagi, siapa dia? Tolong ditertibkan itu. Anak-anak itu memang kurang akalnya, tapi jangan pula dibiarkan. Nanti akan terbiasa tanpa peringatan. Akhirnya dia tidak takut. Nah, tolong direm ya. Ketika Nabi SAW membagi ghanimah setelah perang Hunain, ya, setelah Fatu Makkah, setelah perang Hunain, pengepungan Taif, Ansor enggak diberi. Coba bayangkan, orang-orang Makkah yang baru masuk Islam ini, baru berperang, sebagian orang masih musyrik tapi ikut membantu perang kaum muslimin, diberi 100 ekor unta, 1 lembah kambing. Datang lagi dia minta anaknya juga ingin 100 ekor unta. Coba antum bayangkan berapa harga unta sekarang? Berapa Ustaz? Di waktu antum di Saudi berapa harga unta? Unta itu lebih mahal dari sapi.
Sampai misalnya 20 juta lah. Kita taruh unta paling murah 35 juta. 100 ekor berapa tuh? Coba bayangkan, tinggal dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ansar enggak diberi. Padahal Ansar yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin, kampung mereka di Madinah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampung. Ada yang diberi rumah saudaranya, ada yang diberi tanah, ada yang diberi harta. Pengorbanan mereka luar biasa, menolong Allah dan Rasulnya. Ada yang dia katakan ke saudaranya, engkau lihat dari istriku ini mana yang kau sukai, nanti aku ceraikan dia setelah habis masa iddahnya kau nikahi. Ada orang seperti itu sekarang. Dari Madinah ke Makkah saja 500 kilo, pergi berperang. Habis itu ke Hunain berperang, sempat kocar kacir, lalu Allah beri pertolongan, menang. Tahu-tahu pembagian harta ghanimah tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Berkorban apa enggak? Berkorban. Kasak kusuk, mereka manusia, tapi lihat keimanan lebih mendominasi jiwa mereka. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kalian senang melihat orang-orang pulang membawa harta, kambing, onta dan segalanya, sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Ansar. Sampai yang berjenggot yang sudah tua-tua itu basah jenggotnya karena bahagia. Coba bayangkan, mereka lebih bahagia membawa Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW lebih berharga daripada dunia ini beserta isi. Nangis bukan karena enggak dapat harta, tapi karena dapat yang lebih bernilai daripada harta itu, Rasulullah SAW. Itu pengorbanan ya, pengorbanan. Maka jangan melihat kulit zahir. Seorang pemimpin harus siap berkorban. Perasaannya, jiwanya, raganya, keluarganya, hartanya, waktunya, fikirannya, istirahatnya, semua dia korban. Jangan memandang kepemimpin sebagai suatu kelezatan. Kalau kita jadi, wah ini kita bisa enak-enak nih.